Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang teori out of Taiwan. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Aisyah Izafira. Perkenalkan, nama saya Igusti Agung Aurelia. Perkenalkan, nama saya Glenn Marvelus. Perkenalkan, nama saya Mardia Murianti. Yang pertama, pengertian. Teori out of Taiwan merupakan salah satu teori tentang nenek moyang Indonesia. Teori out of Taiwan menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Taiwan atau Kepulauan Formosa. Teori tersebut menjelaskan tentang penutur bahasa Austronesia yang menyebar di Asia Tenggara hingga ke Kepulauan Pasifik dan Madagaskar yang berasal dari Taiwan atau Formosa. Latar belakang adanya teori out of Taiwan ini adalah karena nenek moyang bangsa Indonesia yang berasal dari Formosa atau Taiwan yang kemudian bermigrasi ke Indonesia karena tekanan demografik dan penyelarasan sosiokultural. Teori ini berpandangan bahwa bangsa yang ada di Nusantara ini berasal dari Taiwan, bukan daratan Cina. Tokoh-tokoh pendukung teori out of Taiwan adalah Peter Bellwood, Robert Bluss, dan Harry Truman Simanjuntak. Berikut ini adalah timeline dalam teori out of Taiwan. Pada 4500 hingga 3000 SM, manusia bergerak dari Taiwan ke Filipina. Kemudian pada 3500 hingga 2000 SM, manusia bergerak dari Filipina ke Indonesia. Lebih spesifiknya Pulau Sulawesi. Kemudian di Indonesia terbagi menjadi 2 alur, yaitu alur barat yang awalnya dari Kalimantan ke Sumatera, ke Jawa, ke Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian alur kedua yaitu alur timur, awalnya Sulawesi ke Maluku dan Papua. Kedua, kebudayaan. Kebudayaan yang dibawa. Ketika bermigrasi, para penutur Austronesia memperkenalkan kebudayaan kepada masyarakat setempat. Salah satu kebudayaan mereka yang paling berpengaruh adalah budaya maritim. Para penutur bahasa Austronesia merupakan bangsa pelaut yang sebagian besar hidupnya dihabiskan di lautan dan bermigrasi dari satu pulau ke pulau lainnya. Budaya ini kemudian menjadi sebuah ciri khas tersendiri di Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Lalu kebudayaan lain yaitu bercocok tanam, contohnya ada padi, jewawut, tebu, ubi, dan keladi raksasa. Domestikasi ternak, contohnya ada babi, anjing, dan ayam. Teknologi perkapalan, pembuatan gerabah, perhiasan dari perang, dan yang terakhir tenun. Yang ketiga, ada bukti sejarah. 1. Pemujaan terhadap leluhur. Pemujaan terhadap leluhur ini tercermin dengan penggunaan bangunan megalitik sebagai sarana peribadatan. Lukisan dinding gua merupakan salah satu ciri khas penutur bahasa Austronesia dalam mengekspresikan kisah perjalanan keseharian mereka seperti berburu hewan, bercocok tanam, dan juga ritual penguburan. 2. Lukisan dinding gua. Lukisan dinding gua merupakan salah satu ciri khas penutur bahasa Austronesia dalam mengekspresikan kisah perjalanan keseharian mereka seperti berburu hewan, bercocok tanam, dan juga ritual penguburan. Selain itu, ditemukan pula adanya kesamaan linguistik di antara masyarakat di Kepulauan Asia Tenggara, seperti contohnya kata burung, yang dalam bahasa Jawa disebut manuk, sedangkan dalam bahasa Tagalog disebut manok. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu penutur bahasa Austronesia. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan. Kekurangan. Mengapa banyak tumbuhan dan hewan yang didomestikasi di Hawaii, Samoa, Tahiti, dan Tonga,
tidak didatangkan dari Taiwan melainkan dari wilayah Malaysia dan Indonesia bagian barat. Kelebihan segi bahasa suku-suku di Nusantara memiliki rumpun Austronesia sama dengan di Taiwan. Ini sangat menguntungkan kita karena jika kita berkunjung ke sana tidak terlalu sulit untuk mengerti bahasanya. Berikut kelebihan yang kedua, yaitu tidak memiliki kecocokan genetika. Meskipun Taiwan tidak jauh dari Tiongkok, mereka tidak memiliki kesamaan gen karena lebih mirip dengan orang Nusantara. Contohnya yaitu mirip Asia Tenggara, lalu yang kedua mirip orang Cina. Berikut kelebihan yang ketiga, yaitu adanya bukti kecocokan genetika. Orang-orang Indonesia memiliki kecocokan genetika dengan bangsa Austronesia. Hasil penelitian 2018 terhadap 3.700 orang Indonesia dari 35 etnis berbeda. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kata-kata kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.